Angkat mau boleh berita santri mubiro 500 sebulan ngetawe duit biro 80 sampai 100 juta. Gajimu biro kelas. Begitu jawab kelas tanda-tanda jaluk sumbangan aku. Muka-muka kuat. Paul khusus Habib Zaidan, saya jadi ingat kata-katanya Agus, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Cek menyalawi Zaidan itu amplik dong, menyalawi kumismu hilangnya. Padahal tadi saya mau gojloki kalau masih ada kumisnya. Jalan-jalan ke Ciamis, lihat gedung parkir gerimis. Saya cinta sama si kumis, orangnya ganteng dan romantis. Malah kumisnya hilang, menjijikkan. Para pejabat, Pak Dan Kamil, Pak Kapolsek, dan juga sahabat saya, adik saya Gus Jaroh, dan para santri serta masyarakat Wonogiri yang berbahagia. Anak kecil main layang-layang, putus benang di ujung belati. Setiap hari mabuk kayak kepayang, pengen segera jumpa orang Wonogiri. Saya tadi kesini didatangi secara Zoom sama orang Korea Selatan, South Korea. Dia tertarik untuk masuk Islam melalui saya setelah yang bersangkutan melihat begitu ramainya pemberitaan media tentang saya. Hikmahnya ada orang Korea yang tertarik masuk Islam. Alhamdulillah. Coba mungkin tim anak-anak media bisa nggak tadi orang Korea masuk Islam by Zoom? Lagi diinput. Telat bayarmu tak potong tuh. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun kecuali ada hikmah di dalamnya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Jadi saya dijapri sama seseorang, terus saya pengen masuk Islam. Siapa? Orang Korea Selatan. Daerah mana gitu? Untungnya bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara itu Kim Jong Un. Kalau sampai warganya masuk Islam mungkin saya dibunuh sama Kim Jong Un. Ternyata orang Korea Selatan. Alasannya sederhana. Setelah melihat begitu banyaknya berita tentang saya, justru ada Allah kasih hidayah kepada yang bersangkutan masuk Islam. Ya siapa tahu malam hari ini saya datang ada hidayah untuk Habib Zaidan supaya segera menikah. Amin. Kita nggak pernah tahu. Adik-adik sekalian, saya mau ngomong sama para santri-santri. Mudah-mudahan para santri ini spek jodohnya seperti Habib Zaidan. Bagaimana kita nggak seneng sama Habib Zaidan? Minum sekoteng di bawah jembatan, sudah ganteng, rajin selawatan. Ya. Minum sekoteng, makan penyetan, tapi sayang walaupun ganteng, malam Jumat masih sendirian. Ya. Pak Kapolsek rasa melu-melu Pak Kapolsek. Oh, tadi saya bikin pantun tuh, yang berkumis, yang pede malah Pak Kapolsek. Itu saya. Begini adik-adik. Dulu orang Arab itu punya pepatah begini. Bul ala zamzam fatu'raf. Kencinilah sumur Zam-Zam, maka kamu akan menjadi terkenal. Jadi bahasa terkenal dalam bahasa Arab bukan masyhur, tapi ma'ruf. Jadi kalau bahasa harian orang Arab itu
Oh, ini orang terkenal di Indonesia, itu bahasanya bukan masyhur, tapi ma'ruf. Ma'ruf. Ini ma'ruf. Bul ala zamzam fatuqraf. Kencingilah sumur Zamzam, maka kamu akan menjadi terkenal. Ini sebenarnya sindiran bagi kita hari ini yang mempunyai keinginan untuk terkenal, tetapi menghalalkan semua cara. Hari ini viral itu seolah-olah menjadi sebuah cita-cita. Saya pengen terkenal, saya pengen terkenal, saya pengen terkenal. Seolah-olah. Adik-adik mohon maaf. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makarnya Allah itu yang paling keren. Saya punya banyak sekian cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang mengeluarkan uang bahkan sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliun untuk mempromot dirinya menjadi terkenal karena punya tujuan politik, tetapi tidak terkenal. Tetap bisa viral, walaupun sudah diniatkan. Sementara orang-orang yang kemudian tidak punya keinginan untuk terkenal, dalam orang dalan viral dia loh. Saya terakhir ketemu Pak Eko, saya cerita. Dari tahun 2018 Habib sampai 2024 kemarin, sebelum pergantian tahun, medsos itu mencatat Miftah Maulana Habibur Rahman itu viral sampai 7 kali. Semuanya bukan postingan saya, semuanya atas editan orang lain. 2018, kalau itu lalu videonya apa banget? Sholawatan di klub malam Bose VIP Bali. Sholatullah salamullah. Oh enak sholawatan mbak-mbak berjilbab. Yang sama saya di Bali itu subhanallah, pakaiannya minim 40%. Jadi mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Ini kemarin hampir saja ikut, tapi alhamdulillah kemudian di akhir-akhir dia sadar nggak jadi masuk. Kalau si dom lebu nih, yakin rasi dom balik. Terus itu viral, Habib Zaidan karaokean. Itu menjadi viral gara-gara dipotong sama orang kemudian diposting. Rame. Hujatan ke saya, alhamdulillah. Para pokok, orangnya 18. 2019 bulan Juni, tanggal 20, viral kedua kalinya. Potongan Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok saya. Saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sejak Deddy Corbuzier masuk Islam sampai hari ini, hikmahnya ada lebih 350 orang yang masuk Islam melalui Gus Dur. Semuanya ada suratnya, bisa dipertanggungjawabkan. Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly, Nania Idol yang sudah murtad 10 tahun ketemu saya satu hari langsung masuk Islam. Kemudian banyak artis yang lain, dan terakhir yang barusan tadi orang Korea Selatan. Saya bahkan pernah mengislamkan orang Australia datang dari Canberra. Where do you come from? Canberra. What do you want? I want to be a Muslim. Really? Really. Tak tanya, what is your reason to be a Muslim? Apa alasan kamu menjadi orang Islam? Dia jawab, because your Islam is. Dia bilang, kenapa Anda tertarik masuk Islam? Dia mengatakan karena Islam kamu itu menarik, karena beda dengan yang lain. Kalau yang lain menampilkan bagaimana Islam itu dengan pakaiannya dan lain sebagainya, kamu semau-maunya. Justru itu menarik bagi orang Islam. Yang saya cerita waktu itu, istri saya masak disuguh sayur bung, ternyata dari sekian suguhan yang dimakan sama bule Australia sayur bung. Dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya jawab, this is a bung. Saya nanya sama saya, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah dia teriak, amazing. Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Kalau berapa, tapi problemnya. Ini orang Australia, masih Islam. Jauh-jauh dari Australia. Itu tahun 2019. Tahun 2020, aman dan nama saya terbebas dari viral. Covid. Gak ada viral. Mungkin viralnya kena Covid. Ada, udah. Coba dikameranya tadi orang Australia. Ini zoom langsung dari Korea Selatan. Korea Selatan. Mana?
Dikei swara malah koyo wong bisu. Suarane ndi? Iki koyo Sintayong rupane. Apa ngerti Sintayong itu Hidayah apa? Suarane ndi? Rupane ganteng kayak Sintayong. Aku sumpah lho, kalau aku tambah kumis aku gila gitu. Beda lho. Maksudnya aku kumis ini, orang kumis ini jadi kayak rupa-rupa lho. Tapi gak ditato tato kumis. Wah, dan operatornya kurang well. Anu dipecat ya, Bel. Oh iya. This is by your own consent or because Ulangi. there is Alasan dia masuk sampai itu. Halo. Assalamualaikum. What is your name? My name is Cha Jae-yoon. Cha Jae-yoon. Okay. Where do you come from? Korea? South Korea? Korea. Not Cha Jae-yoon. Okay. It is true that you want to become a Muslim? Yeah, Yes, it's true. that's true. Okay. For what reason do you want to be a Muslim? You want to marry? Yeah. Oh yeah. This is by your own consent or because there is consent? Ada nggak paksaan? No. Oh nggak ada paksaan. Okay, then I will read the Syahadah slowly and you follow it. You know? You can? Okay, then I will read Syahadah slowly and you follow it. Okay? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Okay, the meaning of Syahadah in Korean will be get by your girlfriend. Ayo, dituntun arti syahadat pakai bahasa Korea nih. 알라 외에는 신이 없고 무함마드는 알라의 사자임을 증언합니다. Itu syahadat by Korean itu ya. Arti the meaning of syahadat by Korean. Okay. You Muslim now. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin Kiai Helmi Zaini, Gus Helmi Zaini itu mantan sekjen PBNU. Datang pas malam akad yang di pondok. Gus, saya mau matur. Kenapa? Ada satu kiai di Jakarta yang mengatakan Gus Miftah murtad. Kenapa? Karena gara-gara viral kemarin muncul lagi video Gus Miftah ceramah di gereja yang di bawah salib. Gara-gara itu Gus Miftah dianggap murtad. Saya kasih datanya, buka, coba anak dibuka. Berapa orang yang sudah masuk Islam disyahadatkan melalui Miftah? Kaget. Maka yang perlu diingat, Nabi itu dakwahnya itu mengislamkan orang kafir. Tapi sekarang justru banyak orang dakwah itu mengkafirkan orang Islam. Makanya saya santai-santai saja, Miftah kafir, terus apa-apa syahadat meneh. Buktinya semakin banyak orang tertarik masuk Islam. Tadi kan setelah ini saya telepon-teleponan sama yang bersangkutan yang tidak melalui Zoom. Jae-yoon katanya. Kamu you know me dari mana? Kamu tahu saya itu dari mana? Kemarin sebulan yang lalu, Gus, kita itu melihat di TikTok saya FYP gambarnya Gus Miftah banyak banget. Yang saya nggak paham, saya orang Korea, ini ada apa? Tapi gara-gara ini justru saya tertarik pengen mempelajari Islam melalui Anda. Dan dia bulan depan mau datang ke Jogja pengen belajar Islam. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apa? Cacing yuk. Oh, cacing hiu. Jayun kok cacing hiu gitu. Kamu tuh gak usah ngomong bahasa yang lain, ngomong bahasa Jawa rata-rata gitu. Tahun 2020 alhamdulillah nggak ada. Tahun 2021 yang tadi saya sampaikan, saya ceramah di gereja. Ceramah di gereja itu satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Mengkontak dubes Indonesia untuk Belanda pengen kenal dengan Gus Miftah. Satu keluarga masuk Islam gara-gara saya ceramah di gereja tahun 2021. Kemudian lanjut orang Jerman datang ke pondok, orang Prancis masuk Islam dan lain sebagainya. Tahun 2021. Tahun 2022 saya viral lagi, ada editan potongan ceramah saya yang saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang, rame lagi. Tahun 2023 potongan saya bagi-bagi uang di Madura, dimasalahkan lagi. Gus Miftah bagi-bagi duit money politik untuk Pak Prabowo. Sampai MK nggak terbukti saya menang, nggak bersalah. 2024 bulan Oktober saya menggoyangkan kepala saya, istri saya viral. Karena saya menggoyangkan kepala istri saya sekali, diedit pen pitung puluh. Itu yang ke-6 kalinya. Saya pikir itu adalah terakhir saya viral di 2024. Mungkin jatah viral tahunan sudah selesai. Begitu 3 bulan kemudian, ya Allah, ST. Makanya nama saya diganti sama Jarot, Abah Miftah. Nah ini tadi loh, saya baru turun dari mobil, baru mau naik panggung, bah dilarisi. Aku ini loh, ayo bocah-bocah penjual itu silahkan berjual senyaman mungkin. Yang ngaji silahkan ngaji senyaman mungkin. Jangan saling mengganggu. Sing dodol, sing ngaji. Saya nggak mau kemudian ada lagi potongan-potongan dari orang yang tidak bertanggung jawab kemudian menjadi viral lagi. Saya ingin ini, bisa jadi hal itu sekarang yang saya alami. Bisa jadi di kemudian hari bisa awakmu, bisa Habib Zaidan, bisa Bojang. Makanya kalau bisa mbok kanca-kanca kita ngedit video ki mbok sing hati-hati. Saya itu pulang dari Hong Kong waktu itu. Di pesawat saya nggak bisa tidur. Saya baca satu ayat dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya waktu itu pikir, satu hari di mana mulut kita kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kamu perbuat. Waktu itu saya mikir, kenapa mulutnya dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi? Ternyata hari ini orang berbuat dosa itu tidak dari mulutnya, tidak dari lisannya, tapi dari tangannya, dari jari jemarinya. Melalui apa? Melalui postingan dan editan. Ini sobat kali minta tanggung jawab. Makanya saya dengar itu husnudon. Hari ini mungkin siapa itu malaikat pencatat amal kebaikan? Rakib Atid. Hari ini sudah tidak pernah mencatat amal manusia. Kenapa? Karena manusianya sudah mencatat amalnya sendiri. Makanya besok dia menghisab, malaikat datang menghisab, dia sudah tidak membawa catatan amal. Manusia senang, yes, malaikatnya orang beli catatan. Begitu malaikat datang, langsung ngomong, bukaan HP-mu, ketok. Zaidan DM Rondo, Zaidan digerebek BNN. Rong dino rong bengi ora turu. Anak ajaib mungkin nguntal narkoba. Ono kabeh. Sing nuduh bakal ya ana tulisan. Jaroh beli PLC ketok kabeh ngaku. Apa orang ajar jam 3 bengi vikol. Wah mbok diangkat, Pak. Jam 3 bengi itu. Tanteni setengah 4 aku pas salat tahajud vikol meneh. Iki ngopo to jaroh telepon. Akhirnya tak angkat. Begitu tak angkat, matur, Mbak, ngapunten. Kenapa? Ada Mbak Elsie pemandu karaoke. Itu mau saya nikahin, syaratnya harus video call sama Abah. Begitu bar video call, langsung diijabi.
atas nama bocah gelem mergo Gus Jarot matur adine Gus Miftah. Kakange mung siji adine ping 6 lho ijab udah belajar. Jadi al-yawma nahtimu ala afwahihim, saya di pesawat mikir, ya Allah, kok mulutnya tertutup? Kenapa tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi? Wa tasyhadu arjulun bima kanu yaksibun. Kaki akan menjadi saksi atas apa yang kamu perbuat. Ternyata jawabannya hari ini. Kita menghina orang, itu menggunakan apa? Postingan. Mencaci maki orang, sudah tidak menggunakan lisan, tapi menggunakan postingan. Bahkan menghasut. Hasut itu sebenarnya awal mulanya boleh. Yang nggak boleh itu apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dia hasut memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contoh, awakmu ra seneng karo Habib Zaidan, ngajak wong liya untuk melakukan hal yang sama kepada Habib Zaidan. Itu namanya hasidin idza hasad. Allah ngomongin, aku ra seneng karo Zaidan. Cah enom penggemar oke. Kumisi dikerok. Ketika saya mengatakan itu, yo sebatas itu sebenarnya masih sah-sah saja. Tapi yang nggak boleh adalah wong ngono gini. Ayo main aku, aja seneng karo Zaidan. Zaidan bucahe narkoba kok. Mosok orang dino ora turu, kan ora mungkin. Ku jadi motor wedhus motore lewat. Itu sudah masuk kategori idza hasad. Hasud yang kemudian dia memprovokasi orang. Nah, provokasinya ini yang bahaya. Terjadinya huru-hara di medsos itu rata-rata idza hasad. Dia memprovokasi apa? Coba Anda bayangkan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Orang yang datang dengan kebaikan, maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Ini asas. Tapi kalau kemudian Al-Baqarah 700 kali lipat. Apapun kebaikan itu. Mau bayangin? Bagaimana kalau kita kemudian menjadi penyebab awal provokasi kepada orang lain? Kayak ngopo kisah. Makanya nyuwun saya, jangan kemudian medsos kita ini menjadi asbab mendatangkan murkanya Allah. Ojo mimpi. Makanya gayamu tak seneng-seneng wae-wae keselawatan model kowe karo mengke dimenek-enek ora apa-apa. Kayak khase Habib Zainal nak ngono kuwi. Allahumma qabrul karim bi'arfin sadin salati wa kasami. Jadi gaya mau Parkinson. Lo bener, kayak kucingan nih. Ayo, saya kan akan kucingan. Lah mau pakai game, masa ngomong. Kapok lah orang iso. Aku menonton itu ngomong ya. Aku tadi Allah bismillatil alimnya. Aku salah ya lah. Bapak ibu ono gini yang bahagia. Itu langsung viral. Miftah step. Auto bayok viral. Ngentut viral. Ma'ruf. Makanya gini dia. Itu ada santri kita terakhir ini. Saya dari ini niatnya mau tahatus binimah karo Pak Eko. Berarti saya sudah lama nggak mengunjungi santri-santri Manjung. Oh, santri-santri di pondok ketemu sama apa? Santai aja. Santai. Bagi aku ngerti. Bagi ngundang aku apa bos nengkar aku. Perkara ngamplop itu berpotensi malah ngamplop ya. Saya punya tanggal 23 ngisi rapim di Mabes TNI. Ada berapa? Saya kemarin ke rumah lagi Magus rapim di Mabes TNI. Saya tuh mengusulkan Pak Eko sekolah itu sudah lama dan sebenarnya dikasih duit talent scouting. Jadi polisi-polisi yang mempunyai bakat bagus itu dikasih sekolah gratis. Tapi beliau ini nggak mau.
Karena kalau beliau sekolah itu jadi perwira. Kalau jadi perwira berpotensi pindah tugas. Lah pindah tugas santri ini kan mesake kabeh. Soalnya orang saya ngopeni itu hebatnya Pak Eko. Rela tidak naik pangkat menjadi perwira demi ngopeni santri. Pangkat apa? Bribka. Bribka. Sing kapolsek AKP orang mesti iso orang kan. Kalau Pak Kapolsek orang awakmu menangi musisi memenangkan gelbu misir Pak Wan. Nah, ada begini. Mudah-mudahan seawakmu rezeki ini kaya Habib Zaidan kan. Luwes sugih sangka Abah Miftah. Dan tidak punya perkara dengan bakul es teh. Pemukul bakul es teh sugih kabeh. Bisa umroh kabeh. Sing arepe nyumbang bakul es teh rasa ngenteni viral. Pokoke nanti wong susah disumbang. Amin. Nyumbang ngenteni viral. Pinter. Aja ngomong goblok, oh viral meneh, pinter. Moga-moga bakal es teh pinter kabeh. Lah kuwi ndongake bakal es teh ki marani pondok piye? Gowo bakas iki bang itu Mbak Sibah. Nek pondok wis ya to. Ya tuku. Ya sak dongake moga-moga pinter. Ampun, Bang. Ora usah dongake kula pinter. Dongake goblok mon ning sugih. Lah cilaka tekan kula. Lah cilaka. Malah ngomong ini, Pak, pisuanmu adalah saldoku. Ngono piye saldoku? Kowe sugih cangkemku perkara meneh, Mas. Terus tak lagi pinter. Nah, semoga terus muka-muka bakal es teh sugih kabeh. Ini teori medsos. Tapi sekali lagi, kalau toh kalian harus viral, mudah-mudahan viral dengan sesuatu yang positif bukan negatif. Amin. Soalnya kan saya ingin nyuwun jauh, pengen viral apa aja? Perilaku yang tidak bertanggung jawab, makan daging babi Bismillahirrahmanirrahim, yo viral, tapi berakhir di penjara. Pengen viral, lanang, maca wedok, umroh, ala wong wedok viral. Ya jadi masalah gitu. Menurut aku dikomentari. Miftah dihujat wong Indonesia kualat karo wong sing ngomentari umroh maca wedok. Bisa apa-apa. Loh aku lah dikira nggak toleran sama mereka jadi kan salah. Wanda Huru Hara itu alhamdulillah setelah dia dapat masalah gara-gara itu kajian Ustadz dia menggunakan pakaian perempuan, justru itu menjadi jalan hidayah bagi beliau. Dan dia bertanggung jawab, umrah yang bocor lanang. Senajan di Indonesia dia berpenampilan sebelumnya seperti perempuan. Saya ini kalau yang lama jangan. Kan saya sering kalau godani mbak-mbak yang di mas-mas yang di Bogem itu, yang pengamen itu. Inilah dia artisnya. Kalau Indonesia pakai Suzuki. Pakai susu bono kaos kaki. Itu ya mereka saya hormat mereka pilihan mereka. Kadang-kadang pakai duit, saya ketahui di lebok kiri gelundung itu kaos kaki gelundung. Tapi ya jangan memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka kita hormati apa yang menjadi pilihannya, tapi jangan mengkampanyekan. Dosanya mengkampanyekan. LGBT itu duit entuk kok, itu dosa. Kamu mau melakukan itu ya urusanmu. Kowe lan njaluk nasihat tak nasihati, tapi jangan mengajak orang lain untuk berperilaku LGBT seperti bojone Nabi sapa? Sing LGBT ini sing dilaknat Nabi Lot. Itu dilaknat oleh Allah itu bukan karena pelaku LGBT, tetapi dia orang yang memaklumi LGBT bahkan mengkampanyekan LGBT. Bukan pelaku tapi mengkampanyekan, dilaknat, la'anallah, Allah melaknat kepadanya. Bilang nyuwun saya dibutuhkan, saya bermusuhan dengan mereka, enggak, mereka saya hormati apa yang mereka lakukan, tapi please jangan mengkampanyekan hal itu kepada orang. Maka ada adik santri Manyun Manjung ke Manyun lah
nak non mati ketemu jin kudu ora manjung ngono lah enggak ifa ya berarti kudu ya manyung santri mati masuk santri gak ngebani siji harus nyangkal piye lumayan mau pengen yakin tuh pengen terkenal teori ini berangkat dari bul ala zam-zam fatuk wafati. Yang pertama, kalau mau terkenal, satu, melawan orang besar. Mungkin terkenal, tapi pasti masalah. Berani melawan orang besar, pasti terkenal. Makanya dulu zaman pemerintahan Pak Jokowi itu banyak orang yang menjelek-jelekan orang kepada Pak Jokowi. Yang menjelek-jelekan dan melawan Pak Jokowi rata-rata terkenal. Tapi masalah, ini bukan pilihan.